Namaku Laras, seorang gadis sederhana dari keluarga pas-pasan yang tinggal di pinggiran kota. Sejak kecil aku tahu bahwa hidup tidak akan pernah memberi kemewahan secara cuma-cuma. Ayahku seorang buruh serabutan, ibuku menjual gorengan di depan rumah untuk membantu keuangan keluarga. Hidup kami cukup untuk makan, tapi tak pernah lebih. Namun, satu hal yang orang tuaku tanamkan padaku adalah pendidikan. Laras, kamu harus sekolah setinggi mungkin. Ilmu bisa mengangkat hidupmu. Itu selalu jadi motivasiku. Berkat kerja keras dan nilai-nilaiku yang selalu bagus, aku berhasil masuk ke universitas ternama di Jakarta dengan beasiswa penuh. Di kampus itulah aku bertemu Fahri, pria tampan, cerdas, dan terlahir dari keluarga berada. Kami bertemu saat mengikuti kegiatan organisasi kampus, dan sejak pertemuan itu, kami sering bertukar cerita, berdiskusi tugas, hingga akhirnya saling jatuh cinta. Jujur saja, aku sempat ragu saat Fahri menyatakan perasaannya. Aku sadar aku bukan siapa-siapa, sementara dia punya segalanya. Tapi Fahri selalu berkata, aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena hati dan semangatmu, Ras. Kata-kata itu membuatku percaya bahwa cinta bisa melampaui segalanya. Selama 2 tahun kami bersama, Fahri adalah pelabuhan yang menenangkan. Di tengah kepenatanku kuliah dan kerja part-time, dia selalu datang dengan dukungan, tawa, dan pelukan hangat. Hingga akhirnya, saat hubungan kami sudah makin serius, Fahri memutuskan untuk mengenalkanku pada keluarganya. Ras, hari Minggu aku mau kamu ikut ke rumah. Mama ingin bertemu kamu, katanya suatu hari di taman kampus. Aku menatapnya dengan gugup. Kamu yakin? Aku takut keluargamu tidak akan menerima aku. Fahri mengusap rambutku lembut, aku yakin. Aku sudah bilang ke mereka, kamu gadis terbaik yang pernah aku temui. Aku mengangguk pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu aku sedang berjalan ke medan yang penuh ranjau. Hari itu datang juga. Aku mengenakan blus sederhana warna pastel dan rok panjang, pakaian terbaik yang kumiliki. Rumah Fahri begitu besar, seperti istana. Aku menggenggam tangan Fahri erat saat kami memasuki ruang tamu yang megah. Di sana duduk seorang wanita anggun, dengan perhiasan emas dan mata yang tajam. Ibu Fahri. Selamat siang, Tante. Aku menyapa dengan sopan sambil menunduk. Dia mengamatiku dari ujung kepala hingga kaki sebelum tersenyum tipis. Oh, kamu Laras? Ya. Iya, Tante. Terima kasih sudah menerima saya datang. Dia tidak membalas senyumku. Hanya mengangguk singkat. Kami duduk, dan obrolan dimulai dengan basa-basi kaku. Jadi kamu kuliah dengan beasiswa? Tanyanya sambil menyeduh teh. Iya, Tante. Saya bersyukur sekali bisa dapat kesempatan itu. Orang tuamu kerja apa? Lanjutnya, dengan nada datar namun penuh penilaian. Ayah saya buruh bangunan, dan ibu saya jual gorengan. Seketika, senyumnya menghilang. Dia meletakkan cangkirnya dan menatapku lama. Saya jujur saja, Laras, keluarga kami bukan hanya mempertimbangkan cinta dalam pernikahan. Kami punya reputasi, lingkungan, bisnis, koneksi. Dan saya tidak yakin seorang gadis dari latar belakangmu cocok menjadi bagian dari keluarga kami. Jantungku berdegup kencang. Tanganku mulai berkeringat. Tapi Tante, Fahri mencoba menyelah. Tidak, Fahri. Ibu tahu kamu masih muda dan mudah terbawa perasaan. Tapi ini bukan hanya soal kamu. Ini soal masa depan keluarga. Kamu tidak bisa membawa seorang gadis dari keluarga seperti itu ke acara-acara penting. Apa kata kolega bisnis Papa? Aku menunduk, menahan air mata. Rasanya seperti ditampar di hadapan kekasihku sendiri. Tante, saya memang dari keluarga sederhana. Tapi saya tidak pernah malu dengan orang tua saya. Saya punya cita-cita dan saya sedang berusaha keras untuk meraihnya. Suaraku bergetar tapi tegas. Ibu Fahri hanya menatapku sinis. Cita-cita tidak mengubah darah, Nak. Kelas sosial itu nyata, dan kamu bukan bagian dari dunia kami. Sepulang dari rumah itu, suasana di antara aku dan Fahri begitu hening. Ia menggenggam kemudi tanpa berkata-kata. Matanya terus lurus ke jalan, sesekali menggigit bibirnya. Maaf ya, Ras,
Suaranya akhirnya terdengar, pelan. Aku menatapnya dengan mata basah. Kamu tidak bilang apapun tadi. Aku terkejut. Aku tidak menyangka Mama akan sekeras itu. Kamu akan tetap bersamaku, kan? Tanyaku lirih, penuh harap. Fahri menarik napas panjang, lalu meminggirkan mobilnya. Ia menatapku dengan mata berkaca. Aku mencintaimu, Laras. Tapi, aku nggak mau kehilangan keluargaku. Papa ancam akan mencabut semua akses jika aku tetap bersamamu. Mereka akan memutuskan semua dukungan. Aku bisa kehilangan segalanya. Jadi kamu pilih mereka? Dia menunduk, tidak menjawab. Aku mengangguk pelan, air mataku jatuh membasahi pipi. Baiklah, Fahri. Terima kasih untuk segalanya. Aku turun dari mobil dan berjalan tanpa menoleh lagi. Hati ini hancur, bukan karena cinta yang kandas, tapi karena aku tahu dia memilih dunia yang menganggapku hina. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Di kamar kos yang sempit dan sunyi, aku merasa tak berharga. Kenapa cinta selalu kalah oleh status? Kenapa kerja keras dan ketulusan hati tak cukup membuat seseorang pantas dicintai? Tapi saat kulihat wajah ibuku di layar ponsel, kulit keriputnya, senyumnya yang lelah, aku sadar, aku tidak boleh lemah. Aku bukan hanya Laras yang ditolak mertua, aku adalah Laras anak Mak Sari yang menjual gorengan demi biaya sekolahku. Aku harus buktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku bangkit dari tempat tidur, menatap bayanganku di cermin yang retak. Kamu boleh menangis hari ini, Laras. Tapi besok, kamu harus bangun. Dunia tidak akan berubah kalau kamu hanya meratapi nasib. Dan mulai hari itu, aku hidup dengan satu tujuan. Membuktikan bahwa orang miskin pun bisa sukses tanpa bantuan siapapun, bahkan cinta yang pernah dia percaya. Pagi itu aku terbangun dengan mata sembab, tapi hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, tangisan semalam adalah yang terakhir untuk cinta yang telah pergi. Tidak ada gunanya menunggu seseorang yang tak berani memperjuangkan. Tidak ada gunanya merindukan orang yang memilih meninggalkan hanya karena aku tidak lahir dari keluarga kaya raya. Aku bangkit dari tempat tidur sempitku dan memulai hari seperti biasa. Kuliah, kerja paruh waktu di kafe kecil dekat kampus, lalu belajar sampai larut malam. Tapi kali ini ada satu hal berbeda, semangatku tidak lagi untuk Fahri, melainkan untuk diriku sendiri dan masa depan orang tuaku. Setiap hari aku menulis target dalam buku kecil yang selalu kubawa. Lulus cum laude, diterima di perusahaan besar, membahagiakan orang tua, membuktikan aku bisa sukses meski datang dari keluarga miskin. Target itu terus kutulis berulang kali, seperti mantra penguat jiwa. Kehidupan kuliahku di semester akhir penuh perjuangan. Aku sibuk menyusun skripsi sambil tetap bekerja, mengurus organisasi, dan mencari peluang magang. Salah satu dosenku, Bu Indri, pernah berkata, Laras, kamu ini punya otak dan etos kerja. Kalau kamu bisa konsisten, kamu bisa jadi siapa saja. Kata-katanya terus terngiang di telingaku, membakar semangatku. Sampai akhirnya aku mendapatkan kabar baik, diterima magang di sebuah perusahaan multinasional, tempat bergengsi yang banyak diimpikan mahasiswa seangkatanku. Hari pertama magang, aku datang lebih awal dari semua staf. Penampilanku sederhana, blazer murah, sepatu pantofel hasil tabungan 3 bulan, dan ransel yang mulai aus. Tapi semangatku membara. Selamat pagi, saya Laras, mahasiswa magang dari Universitas Nusantara, ucapku saat memperkenalkan diri di depan manajer HR. Oh, kamu yang direkomendasikan Bu Indri, ya? Selamat bergabung. Kami suka dengan CVMU. Kamu terlihat punya banyak pengalaman organisasi, katanya ramah. Magang selama 3 bulan itu memberiku banyak pelajaran. Dari bagaimana mengatur laporan keuangan, membuat presentasi, sampai menghadapi klien. Setiap pekerjaan yang diberi selalu kuselesaikan lebih dari ekspektasi. Bahkan saat tidak disuruh pun aku mencari tahu, belajar dari divisi lain, mengamati sistem perusahaan, mencatat semuanya. Kepala Divisi Keuangan, Pak Wisnu, bahkan pernah berkata di depan rekan-rekan lain, anak magang kita ini lebih cekatan daripada pegawai kontrak. Pujian itu tidak membuatku sombong. Justru menjadi bahan bakar agar aku semakin serius. Aku ingin saat lulus nanti,
Aku bisa menempatkan diriku bukan sebagai pencari kerja biasa, tetapi kandidat yang layak diperhitungkan. Beberapa bulan sebelum kelulusan, aku menerima email undangan wawancara kerja dari beberapa perusahaan. Tapi ada satu yang membuatku hampir menangis. Perusahaan tempat aku magang dahulu memintaku untuk mengikuti program manajemen trainee. Posisi ini hanya diberikan kepada mahasiswa lulusan terbaik. Aku menatap layar laptop dengan jantung berdebar. Apakah ini awal dari impian yang mulai menjadi nyata? Tak butuh waktu lama, aku menyelesaikan skripsiku dengan nilai sempurna. Di hari pengumuman wisuda, aku dinobatkan sebagai lulusan terbaik universitas. Ibu dan ayah datang dari kampung, mengenakan pakaian terbaik mereka, walau hanya baju sederhana dan sandal jepit. Tapi mereka tersenyum lebar saat namaku disebut. Lulusan terbaik dengan IPK 3,98, Laras Ayu Pramesti dari Fakultas Ekonomi. Aku naik ke podium sambil menggenggam tangan ayah. Tangannya kasar, penuh luka kerja keras bertahun-tahun, tapi hari itu, tangan itu gemetar karena bangga. Anakku sarjana, bisik ayah sambil menahan tangis. Ku peluk mereka erat. Ini semua karena doa kalian. Usai wisuda, aku resmi diterima di perusahaan tempatku magang dulu. Gajinya tidak fantastis, tapi cukup membuatku menyewa kos yang lebih layak dan mengirim uang rutin ke kampung. Hari-hariku penuh kesibukan, membuat laporan, belajar sistem internal, menghadiri pelatihan, hingga ikut rapat bersama para eksekutif. Di tempat kerja itulah aku mulai mengenal sosok Tuan Adrian, direktur utama perusahaan. Ia jarang turun langsung ke lantai kerja, tapi saat ia datang, seluruh karyawan seketika tenang. Pria itu memiliki aura wibawa dan kecerdasan yang luar biasa. Awalnya aku hanya melihatnya dari kejauhan. Tapi suatu hari, saat presentasiku ditampilkan di forum bulanan, Tuan Adrian ikut hadir. Ia memperhatikanku sepanjang presentasi, lalu memberikan komentar yang mengejutkan. Analisismu tajam. Kamu membuat data berbicara. Saya ingin kamu ditugaskan langsung untuk menyusun evaluasi divisi cabang Jakarta Selatan. Kita lihat sejauh mana potensimu. Aku terpaku. Jantungku berdetak kencang. Semua mata menatapku dengan rasa kagum. Hari itu aku tahu, aku tidak lagi menjadi gadis miskin yang dianggap sebelah mata. Waktu berjalan. Tugas-tugas dari Tuan Adrian terus datang padaku. Ia mengamatiku, mengarahkanku, bahkan mengajakku berdiskusi langsung. Dari hanya pegawai baru, aku mulai dikenal di kalangan manajerial. Lambat laun, hubungan profesional kami menjadi lebih hangat. Ia mulai mengajakku makan siang, menanyakan pendapatku tentang strategi bisnis, bahkan hal-hal kecil seperti hobi dan masa lalu. Suatu sore, saat hanya kami berdua di ruang meeting, ia bertanya, "Apa yang membuatmu begitu ambisius, Laras?" Aku tersenyum pahit. Karena saya pernah dianggap tak pantas dicintai hanya karena saya miskin. Saya ingin membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari isi dompetnya. Tuan Adrian menatapku dalam. Dan kamu berhasil, Laras. Kamu sudah jauh di atas standar orang biasa. Bakatmu tak bisa dibeli. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai nyaman bersamanya. Tuan Adrian tidak hanya cerdas, tapi juga rendah hati dan tahu bagaimana menghargai orang yang berjuang dari bawah. Tanpa sadar, hatiku mulai membuka diri kembali. Luka masa lalu memang masih membekas, tapi kini aku tahu ada cinta yang tumbuh dari rasa hormat, bukan dari sekadar perasaan. Suatu malam, setelah acara perusahaan selesai, kami berdiri di balkon gedung tinggi, memandangi kerlap-kerlip lampu kota. "Laras," katanya pelan, "aku tahu hubungan kita selama ini profesional. Tapi izinkan aku berkata jujur, aku jatuh cinta padamu." Aku terkejut. Mataku menatapnya, mencari gurauan di wajahnya. Tapi dia serius. "Aku melihat dirimu seperti cermin, mengingatkanku bahwa kerja keras dan ketulusan adalah kekayaan sejati. Kalau kamu bersedia, aku ingin hubungan ini bukan hanya antara bos dan karyawan, tapi lebih dari itu." Aku terdiam, hatiku berdebar. "Bolehkah aku menjadi bagian dari hidupmu, Laras?" Air mata mengalir di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Untuk pertama kalinya, seseorang datang bukan untuk merendahkanku, tapi untuk mengangkatku. Aku bersedia,"
Jawabku pelan. Dan malam itu, semesta seakan berbalik memihakku. Beberapa bulan kemudian, aku resmi menjabat sebagai manajer divisi pengembangan bisnis. Posisi yang prestisius dan penuh tanggung jawab. Dari gadis miskin yang pernah ditolak, kini aku memimpin tim besar dan dipercaya untuk menangani proyek-proyek penting. Aku tinggal di apartemen nyaman, mengendarai mobil sendiri, dan hidup dengan penuh rasa syukur. Tapi satu hal yang tak pernah aku lupakan, akar perjuanganku. Aku tetap sederhana. Aku tetap pulang ke kampung untuk mencium tangan ibu dan ayah. Dan aku tetap memandang masa laluku bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran paling berharga. Namun, dunia ini ternyata kecil. Tanpa kuduga, takdir akan membawaku kembali pada seseorang dari masa lalu. Fahri. Dan kisah itu akan berlanjut di bagian berikutnya. Sudah lebih dari 2 tahun berlalu sejak aku meninggalkan kampus dan mengubur luka masa laluku. Sejak menjadi manajer divisi pengembangan bisnis, hariku penuh kesibukan. Aku menghadiri banyak rapat penting, memimpin tim proyek nasional, dan beberapa kali mendampingi Tuan Adrian, yang kini semakin dekat denganku, baik secara profesional maupun pribadi. Kami belum secara resmi mengumumkan hubungan kami, tapi semua orang di kantor tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa antara kami. Tuan Adrian, dengan posisinya sebagai CEO muda dan visioner, dikenal sebagai pria tegas tapi sangat menghargai prestasi. Ketika orang-orang melihat bagaimana aku bisa dekat dengannya, mereka tidak menyindirku dengan cara yang buruk, justru sebaliknya, mereka melihat aku pantas karena telah membuktikan diri dari bawah. Suatu pagi yang biasa, aku tengah menyusun laporan tahunan divisi bersama timku ketika sekretaris perusahaan datang ke ruanganku. Bu Laras, maaf mengganggu. Tuan Adrian meminta ibu hadir dalam rapat koordinasi lintas cabang siang ini. Lokasinya di gedung kantor cabang Jakarta Timur. Aku mengangguk. Baik, jam berapa? Pukul 2 siang. Sudah dijadwalkan di ruang konferensi lantai 2. Setelah itu aku kembali fokus menyelesaikan laporan, tidak tahu bahwa pertemuan siang itu akan membuka lembaran yang tak pernah aku bayangkan akan kubuka kembali. Siang itu aku tiba lebih awal di kantor cabang Jakarta Timur. Gedungnya tidak sebesar kantor pusat, tapi cukup megah. Aku langsung menuju ruang konferensi, menata bahan presentasi dan mempersiapkan slide evaluasi. Beberapa kepala cabang mulai berdatangan, sebagian besar menyapaku dengan ramah. Aku sudah sering bertemu dengan mereka di rapat-rapat daring. Namun ketika seorang pria masuk, tinggi, rapi, dan tampak gugup, aku mendadak terdiam. Fahri, wajah itu, tatapan itu, suara napasnya yang aku kenal. Ya Tuhan, dia ada di sini, di ruang ini, di hadapanku. Jantungku berdetak kencang, tapi aku mencoba bersikap biasa. Aku berdiri dengan tenang, menyapa peserta rapat satu persatu. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan memulai dengan pemaparan dari tim pusat terkait kinerja cabang, lalu sesi diskusi, ujarku sambil tersenyum profesional. Fahri menatapku lama. Matanya membesar, seakan tak percaya. Tapi aku tidak memberinya waktu. Aku segera menampilkan slide pertama dan memulai presentasi. Sepanjang rapat, aku menjelaskan dengan tegas dan detail, memaparkan data performa setiap cabang, termasuk cabang Jakarta Timur, tempat Fahri bekerja. Sayangnya, cabang ini menunjukkan tren penurunan efisiensi selama 3 kuartal terakhir. Beberapa laporan tidak sinkron dengan sistem pusat. Kita akan selidiki lebih lanjut, kataku tanpa ragu. Fahri tampak gelisah. Wajahnya pucat. Dia mencoba bertanya di akhir presentasi, tapi aku menanggapinya dingin. Silakan Pak Fahri, tapi saya harap pertanyaan Bapak berdasarkan data, bukan asumsi, ujarku tajam. Ia menunduk, lalu berkata, tidak, saya hanya ingin tahu siapa yang akan memimpin evaluasi cabang kami. Saya sendiri, jawabku singkat. Ia menelan ludah. Oh, baik, Bu Laras. Setelah rapat selesai, semua peserta keluar. Beberapa menyapaku dan memberi selamat atas promosi terakhirku. Fahri masih duduk, tak bergerak. Aku beranjak keluar, tapi langkahku tertahan saat kudengar suaranya memanggil. Earth? Aku berhenti. Perlahan aku menoleh. Ada yang bisa saya bantu, Pak Fahri?
Dia berdiri dan melangkah mendekat. Wajahnya penuh kebingungan dan penyesalan. Kamu sekarang? Seperti yang kamu lihat, potongku. Aku manajer pusat. Dan kamu, ternyata kerja di sini. Aku kaget, aku kira kamu, ia tertawa pahit. Kukira kamu masih mengajar les atau jualan kecil-kecilan. Aku nggak pernah duga kamu akan sejauh ini. Aku menatapnya lama. Dan aku tidak pernah menyangka orang yang dulu kuberi cinta, ternyata begitu mudah membuangku demi kenyamanan hidup. Wajahnya berubah sendu. Laras, aku menyesal. Aku tertawa tipis. Sayangnya, penyesalanmu datang setelah aku tak lagi peduli. Ia menggigit bibirnya. Aku menikah, Laras. Pilihan Mama. Tapi jujur, aku nggak pernah benar-benar melupakan kamu. Sayangnya, aku sudah benar-benar melupakan kamu, jawabku tajam. Aku berbalik dan melangkah pergi. Tapi hatiku gemetar. Bukan karena cinta, tapi karena akhirnya aku melihat langsung bahwa aku telah menang atas luka yang dulu hampir mematahkan semangatku. Minggu berikutnya, aku dan tim audit pusat datang ke cabang Jakarta Timur untuk menyelidiki beberapa kejanggalan laporan keuangan. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Fahri terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, memalsukan data bonus karyawan, dan melakukan transaksi fiktif. Jumlahnya memang tidak besar, tapi cukup untuk menjadi pelanggaran berat di perusahaan kami yang menjunjung tinggi integritas. Aku menyerahkan semua bukti ke bagian hukum dan menyusun laporan akhir untuk direksi. Saat rapat dengan Tuan Adrian, aku menjelaskan semuanya dengan tenang. Jadi pegawai cabang yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran. Langkah kami selanjutnya adalah pemutusan hubungan kerja. Tuan Adrian menatapku. Kamu yakin ingin tetap memimpin proses ini? Aku mengangguk. Ini bukan soal masa lalu, ini soal keadilan dan aturan. Kalau aku membiarkan dia karena hubungan pribadi yang pernah ada, maka aku tak pantas duduk di posisi ini. Tuan Adrian tersenyum bangga. Jawaban yang luar biasa. Aku bangga padamu, Laras. Dan keesokan harinya, Fahri resmi dipecat. Beberapa minggu berlalu, nama Fahri sempat menjadi perbincangan di kalangan kantor cabang. Banyak yang terkejut, tapi aku tidak peduli. Aku melanjutkan hidupku, merencanakan masa depan, dan fokus membangun karir serta hubungan dengan Tuan Adrian. Sampai suatu hari, aku menerima undangan resmi, pesta ulang tahun perusahaan ke-25. Acara megah yang akan dihadiri seluruh jajaran eksekutif dan pegawai terpilih dari seluruh cabang. Dan aku tahu, keluarga pemilik saham juga akan hadir. Termasuk, dari info yang kuterima, keluarga Fahri, karena ibunya adalah salah satu pemegang saham minoritas. Aku menyiapkan diri sebaik mungkin. Gaun hitam elegan dengan sentuhan emas di pinggirannya. Rambut disanggul lembut, riasan natural. Di malam pesta itu, aku datang berdampingan dengan Tuan Adrian, yang secara resmi memperkenalkanku kepada semua orang sebagai tunangannya. Saat memasuki ballroom Hotel Bintang 5 itu, semua mata tertuju pada kami. Aku melangkah dengan kepala tegak, tersenyum lembut, dan menyapa para petinggi perusahaan. Lalu, pandanganku bertemu dengan seseorang. Fahri, berdiri bersama istrinya dan ibunya. Wajah mereka terkejut, nyaris pucat. Bibir Ibu Fahri bergetar saat melihatku berdiri di samping pria paling berpengaruh malam itu, Tuan Adrian. Aku hanya tersenyum kecil dan melangkah melewati mereka. Selamat malam, Bu Lestari, sapaku lembut. Dia menunduk gugup. Laras, Tuan Adrian merangkul pinggangku. Ini tunanganku. Kami akan menikah akhir tahun ini. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Ibunya mengangguk cepat, lalu berpaling. Dan di detik itu, aku tahu, aku telah membalaskan semuanya, tanpa satu pun kata kasar, tanpa teriakan, tanpa dendam murahan. Hanya dengan satu hal, kesuksesan. Pesta perayaan ulang tahun perusahaan itu menjadi titik balik yang begitu besar dalam hidupku. Bukan hanya karena aku berdiri sebagai tunangan CEO di hadapan orang-orang yang dulu menganggapku remeh, tapi karena aku bisa berdiri tanpa rasa sakit, tanpa lagi membawa luka masa lalu. Malam itu, setelah sesi pemotongan kue dan sambutan dari jajaran direksi, para tamu mulai berbaur dalam suasana yang lebih santai. Musik lembut mengalun di seluruh ballroom.
Aku dan Tuan Adrian berpindah dari satu meja ke meja lainnya untuk menyapa kolega dan mitra bisnis. Di sudut ruangan, aku melihat sosok Fahri berdiri mematung, seperti tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Istrinya, perempuan anggun bergaun merah, terlihat tak nyaman. Dan ibunya, Bu Lestari, yang pernah mencibirku secara langsung, kini hanya menatapku dari kejauhan, wajahnya datar namun jelas tergores malu. "Laras," bisik Adrian sambil menggenggam tanganku, "kamu ingin pergi dari sini sekarang?" Aku tersenyum. "Tidak. Malam ini bukan tentang melarikan diri dari masa lalu. Malam ini tentang berdiri tegak atas apa yang sudah aku capai. Aku ingin mereka tahu, aku yang dulu mereka tolak, kini berdiri di tempat yang bahkan mereka tak bisa sentuh." Adrian menatapku lama, lalu tersenyum bangga. Beberapa hari setelah acara itu, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Laras, bisakah kita bicara sebentar? Aku tahu kamu marah, tapi aku perlu menjelaskan semuanya." Fahri. Aku menatap pesan itu lama. Dulu, mungkin aku akan berdebar-debar membaca namanya. Tapi sekarang, yang kurasa hanya kasihan. Namun, sisi dalam diriku merasa ada yang belum selesai. Aku membalas pesannya, singkat saja. "Besok pagi, kafe depan kantor pukul 9. Jangan terlambat." Pagi itu, aku datang lebih dulu dan duduk di sudut kafe. Tak lama, Fahri muncul. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya lelah. Beda sekali dengan Fahri yang dulu penuh percaya diri. "Terima kasih sudah mau datang," katanya sambil duduk dengan hati-hati. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dingin. "Aku tahu kamu mungkin gak peduli lagi, tapi aku minta maaf, Laras. Aku benar-benar menyesal udah ninggalin kamu karena tekanan keluargaku. Aku salah." Aku mengangkat alis. "Kamu datang cuma untuk minta maaf." Dia menghela napas. "Bukan cuma itu. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Sejak aku dipecat, hidupku berantakan. Istriku meninggalkan aku. Orang tuaku juga kecewa karena aku bawa malu ke keluarga. Aku nganggur sekarang." Aku menyandarkan tubuhku ke kursi. "Dan kamu pikir aku akan kasihan?" "Bukan itu maksudku," katanya buru-buru. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku sadar, semua yang dulu aku remehkan, ternyata sekarang jadi satu-satunya hal yang aku harap masih aku punya." Aku menatapnya tajam. "Waktu kamu biarkan ibumu menghinaku, kamu memilih diam. Waktu aku minta kamu bertahan, kamu memilih warisanmu. Sekarang, kamu minta aku mendengarkan penyesalanmu? Setelah kamu kehilangan semuanya?" Dia menunduk. "Aku tahu aku nggak pantas. Aku cuma ingin bilang, kamu hebat, Laras. Kamu berhasil." Aku tersenyum tipis. "Ya, aku berhasil. Tanpa kamu. Tanpa bantuan siapapun. Karena aku percaya satu hal, harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kamu, Fahri, kamu menjual hatimu sendiri hanya demi kenyamanan sementara." Dia terdiam. Lama. Sebelum aku pergi, aku sempat berkata, "Semoga kamu bisa belajar dari semua ini. Dan kalau kamu ingin bangkit, bukan aku yang harus kamu datangi, tapi dirimu sendiri." Lalu aku pergi, tanpa menoleh lagi. Hari-hari berikutnya, aku makin fokus pada pekerjaanku. Aku dan Adrian semakin sering tampil bersama di berbagai forum bisnis. Tak lama, kabar pertunangan kami mulai tersebar di media korporat, dan banyak yang memberikan selamat. Bahkan beberapa investor menyatakan kepercayaannya semakin tinggi karena kami dianggap sebagai pasangan kuat dalam dunia bisnis. Adrian sendiri adalah pria yang luar biasa. Ia tidak hanya menyayangi dan mendukungku, tapi juga melibatkan keluargaku dalam rencana masa depan kami. Saat dia melamar secara resmi, dia datang ke kampungku. Membawa kedua orang tuanya, duduk bersila di rumah orang tuaku yang sederhana, dan melamar dengan penuh rasa hormat. "Ibu, Bapak," katanya sambil menggenggam tanganku, "saya ingin menikahi Laras. Bukan hanya karena saya mencintainya, tapi karena saya percaya, dialah orang yang akan jadi rekan hidup dan pemimpin masa depan perusahaan bersama saya." Ibuku menangis. Ayahku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, hatiku terasa penuh. Seolah semua luka lama terhapus.
Aku bukan lagi gadis miskin yang dicibir. Aku adalah Laras Ayu Pramesti, perempuan yang berdiri karena kekuatan dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah lamaran, perusahaan menggelar rapat besar tahunan di kantor pusat. Saat aku sedang mempersiapkan laporan, salah satu tim HR mendatangiku. Bu Laras, ada seseorang yang mencoba mengajukan lamaran kerja ke kantor pusat. Tapi kami bingung karena orang ini pernah diberhentikan dengan catatan buruk. Namanya Fahri. Aku tercengang sejenak. Dia melamar ke sini. Ya. Mungkin dia tidak tahu bahwa ibu yang mengurus seleksi akhir. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, tolak. Secara resmi. Dan beri alasan bahwa kita tidak menerima kandidat yang pernah melanggar etika kerja. Siap, Bu. Setelah itu, aku menatap layar komputerku. Dalam hati aku berkata, bukan karena dendam, tapi karena kamu memang tidak pantas berada di lingkungan yang dulu kamu remehkan. Di hari pernikahanku dengan Adrian, seluruh tamu yang hadir berdiri menyambut kami. Gaunku berwarna putih gading, dihiasi renda lembut dan perhiasan mutiara. Adrian tampil gagah dalam setelan jas abu-abu yang mewah. Di pelaminan, kami berdiri sambil tersenyum, di hadapan para tamu, media, dan keluarga besar kami. Tapi ada satu tamu tak diundang yang berdiri jauh di balik kerumunan. Fahri, dengan wajah lesu, memakai kemeja kusam dan celana yang kebesaran. Ia menatapku lama, tapi aku tidak memberinya sedikit pun perhatian. Aku hanya menggenggam tangan suamiku dan memeluk dunia baru yang telah aku bangun sendiri. Karena pada akhirnya, hidup memang adil untuk mereka yang sabar dan tetap berjuang meski tak dipandang. Dan untuk mereka yang memilih meninggalkan seseorang hanya karena dia miskin, akan tiba saatnya mereka tahu, kekayaan yang sesungguhnya adalah hati dan perjuangan. Seiring waktu berjalan, hubungan antara Laras dan Tuan Adrian semakin erat, tidak hanya sebagai atasan dan bawahan, tetapi perlahan-lahan sebagai dua insan yang saling memahami. Laras yang awalnya selalu menjaga jarak, akhirnya luluh oleh ketulusan Adrian yang tak pernah menuntut lebih, hanya ingin melihat Laras bahagia. Adrian sering berkata, aku tak butuh wanita sempurna, aku butuh wanita kuat yang bisa berjalan bersamaku dalam badai. Dan kalimat itu begitu melekat di hati Laras. Untuk pertama kalinya setelah luka masa lalunya, ia merasa dicintai dengan cara yang tidak memandang latar belakang, tidak menuntut kekayaan, tidak menuntut status keluarga. Laras akhirnya menerima lamaran Adrian, bukan karena statusnya sebagai CEO, tetapi karena pria itu melihat dirinya bukan dari siapa ia dulu, melainkan siapa ia sekarang, dan siapa yang bisa ia perjuangkan bersama. Pesta pertunangan mereka digelar di ballroom mewah milik hotel jaringan perusahaan tempat Laras bekerja. Semua petinggi kantor hadir, para rekan kerja dari berbagai cabang, termasuk beberapa tamu istimewa dari kantor cabang luar kota yang baru saja merger ke dalam jaringan perusahaan. Laras berjalan memasuki ruangan dengan gaun biru elegan yang menjuntai indah. Tatapan penuh kekaguman tertuju padanya. Tidak ada lagi Laras si gadis miskin yang sederhana dan minder. Ia kini berdiri anggun sebagai calon istri CEO muda yang sukses, sekaligus manajer muda berprestasi. Namun, di tengah senyum-senyum hangat itu, langkah Laras tiba-tiba terhenti saat matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Fahri. Lelaki itu berdiri di sisi ruangan, memakai setelan jas sederhana, dengan name tag bertuliskan, staf administrasi, kantor cabang Cirebon. Laras terdiam sejenak. Dunia terasa melambat. Kenangan masa lalu seakan kembali hadir menghantam dadanya. Senyum, luka, tangisan, dan penolakan itu, semuanya kembali berputar dalam ingatannya. Fahri juga tampak terpaku melihat Laras. Wajahnya pucat. Tangannya yang menggenggam gelas pun tampak bergetar. Ia tidak menyangka akan bertemu Laras di tempat ini, apalagi sebagai calon istri dari bos besar. Laras menarik napas dalam-dalam. Ia kembali melangkah dengan kepala tegak, meraih tangan Adrian yang menyambutnya hangat. Saat mereka berdua berdiri di atas panggung menyambut tamu-tamu penting, semua mata tertuju pada pasangan sempurna itu. Tak jauh dari kerumunan, berdiri sepasang suami istri yang tak kalah kagetnya, orang tua Fahri. Ya, rupanya mereka juga diundang karena hubungan dekat mereka dengan salah satu direktur cabang. Ibu Fahri menatap Laras dengan wajah yang seolah tak percaya. Wanita yang dulu ia tolak mentah-mentah,
Ia hina karena berasal dari keluarga miskin, kini berdiri megah sebagai bagian dari keluarga pemilik perusahaan. Ibu, itu, Laras, bisik ayah Fahri dengan suara pelan. Dia, tunangan Tuan Adrian, gumam ibunya, masih tidak percaya. Bukan mungkin. Laras turun dari panggung untuk menyapa para tamu, dan tentu saja ia tidak melewatkan momen untuk berhadapan langsung dengan masa lalunya. Halo, Bu. Pak, sapa Laras dengan senyum tenang. Terima kasih sudah hadir. Lama tidak bertemu ya. Wajah Ibu Fahri memucat. Ia mencoba tersenyum, tapi jelas senyuman itu kaku dan gugup. Iya, Laras, selamat ya, kamu ternyata luar biasa sekarang. Laras hanya tersenyum. Terima kasih, Bu. Semua ini berkat doa orang-orang yang pernah memandang rendah saya. Justru motivasi saya datang dari hinaan mereka. Kalimat itu menusuk. Ibu Fahri menunduk malu. Ayah Fahri bahkan tak mampu menatap mata Laras. Tak jauh dari mereka, Fahri berdiri kaku. Ia seperti tak bisa memutuskan untuk maju atau pergi. Tapi pada akhirnya, Laraslah yang mendekatinya. Fahri, sapa Laras datar. Laras, gumam Fahri. Kamu berubah banyak, kamu, luar biasa. Aku tidak berubah, Fahri, jawab Laras dengan tenang. Aku hanya menunjukkan siapa diriku sebenarnya, yang dulu tidak kau perjuangkan. Fahri menelan ludah. Aku menyesal. Penyesalanmu tidak penting bagiku lagi, potong Laras halus namun tegas. Kau memilih untuk meninggalkanku demi restu orang tuamu. Sekarang, kau dapat restu mereka, tapi apa kau bahagia? Fahri menunduk. Tak ada jawaban. Laras pun berbalik, kembali ke sisi Adrian yang menyambutnya dengan pelukan lembut. Beberapa hari setelah pesta pertunangan itu, suasana kantor cabang di mana Fahri bekerja mulai berubah. Sebuah pengumuman audit besar-besaran diumumkan dari pusat. Beberapa pegawai mulai gelisah, terutama mereka yang selama ini menyembunyikan banyak penyimpangan kecil. Salah satunya, Fahri. Laras, yang kini sudah duduk dalam posisi strategis bersama Adrian, ikut serta dalam rapat peninjauan laporan hasil audit. Dan salah satu nama yang muncul dengan pelanggaran etik administrasi adalah Fahri Alamsyah. Ia terbukti memalsukan beberapa data laporan lembur untuk mendapatkan insentif lebih. Adrian menatap Laras dalam rapat itu. Kau mau aku tindak tegas? Tanyanya. Laras hanya mengangguk pelan. Aku tidak butuh balas dendam. Aku hanya ingin keadilan berjalan. Beberapa hari kemudian, surat pemecatan dikirimkan. Fahri kehilangan pekerjaannya. Ibu dan ayahnya yang dulu begitu sombong, kini datang ke kantor pusat memohon keringanan. Namun Laras menolak bertemu. Ia menyerahkan semuanya pada prosedur HRD. Berbulan-bulan berlalu. Hari pernikahan Laras dan Adrian pun tiba. Disiarkan oleh beberapa media bisnis nasional, pernikahan mereka dianggap sebagai penyatuan dua tokoh muda sukses yang menjadi inspirasi banyak orang. Laras berdiri di pelaminan, anggun dalam balutan kebaya modern putih gading. Di hadapannya, Adrian tersenyum penuh cinta. Sementara itu, di sebuah rumah kecil kontrakan sederhana di pinggiran kota, Fahri duduk memeluk lutut, menatap televisi yang menayangkan pernikahan Laras secara nasional. Di sampingnya, istrinya yang kini tengah hamil, hanya diam, kecewa dengan nasib yang kian suram. Hidup Fahri kini jauh dari kemewahan. Orang tuanya juga menjauh karena malu. Semua berbalik 180 derajat. Pesta malam itu ditutup dengan kata-kata Laras yang disampaikan dalam pidato kecil. Aku berdiri di sini bukan untuk membuktikan siapa yang salah atau benar. Aku hanya ingin memberitahu bahwa orang yang disia-siakan belum tentu tidak bisa bersinar. Jangan pernah remehkan orang hanya karena ia tidak punya harta, karena harga diri jauh lebih berharga dari emas sekalipun. Tepuk tangan menggema. Dan di hatinya, Laras tahu, ia telah menang. Acara gala dinner perusahaan besar tempat Laras bekerja malam itu berlangsung mewah. Gedung hotel bintang 5 tempat acara digelar dipenuhi lampu-lampu kristal yang berkilauan, lantunan musik klasik mengalun lembut, dan para undangan mengenakan busana terbaik mereka. Laras melangkah masuk dengan gaun putih berpotongan elegan, menggandeng tangan Tuan Adrian, pria yang kini resmi menjadi tunangannya.
Semua mata tertuju pada pasangan itu, terutama Laras. Dari gadis sederhana berwajah polos dan lusuh, kini ia menjelma menjadi wanita anggun yang penuh pesona dan percaya diri. Banyak tamu yang membisikkan kekaguman. Tapi ada sepasang mata yang menatapnya dengan sorot berbeda, mata Fahri. Fahri berdiri terpaku di dekat bar hotel. Pikirannya kacau saat menyadari siapa wanita cantik yang baru saja masuk. Itu Laras. Gadis yang pernah ia tinggalkan demi menuruti kehendak orang tuanya. Gadis yang dulu dicemooh oleh ibunya karena miskin dan dianggap tidak layak. Dan kini, gadis itu datang sebagai tunangan CEO perusahaan tempat ia bekerja. Tubuh Fahri kaku. Napasnya berat. Ia mencoba berpaling, namun tatapan matanya terus mengikuti Laras yang melangkah penuh percaya diri ke arah meja VIP. Detik itu juga, harga dirinya remuk. Tak hanya Fahri yang terkejut. Di salah satu meja undangan, terlihat sosok ibu dan ayah Fahri yang juga menjadi tamu kehormatan malam itu. Mereka merupakan investor kecil di salah satu anak perusahaan yang baru saja diakuisisi oleh Adrian. Sang ibu nyaris menjatuhkan gelas sampahnya dari tangannya ketika menyadari siapa perempuan yang kini duduk di samping Adrian. "Bukankah itu Laras?" bisik sang ibu dengan wajah pucat. Sang ayah diam. Rahangnya mengeras. Ia merasa seolah tertampar kenyataan. Sementara itu, Laras hanya tersenyum kecil melihat reaksi mereka. Ia tahu cepat atau lambat hari ini akan datang. Ia tak berniat membalas dengan kasar atau balas dendam secara terang-terangan. Tapi melihat wajah-wajah mereka yang dulu merendahkannya kini tak berkutik, sudah cukup menjadi kemenangan tersendiri baginya. Di tengah acara, Adrian naik ke atas panggung untuk memberi sambutan. Ia memuji seluruh karyawan atas kerja keras mereka, lalu secara terbuka mengenalkan Laras sebagai tunangannya sekaligus salah satu manajer terbaik di perusahaan itu. "Laras bukan hanya wanita luar biasa dalam hidup pribadi saya, tapi juga sosok pekerja keras dan jujur yang telah membantu membangun banyak pencapaian perusahaan ini. Saya bangga padanya, dan berharap semua karyawan menjadikannya teladan," ujar Adrian disambut tepuk tangan meriah. Fahri menunduk. Telinganya panas. Hatinya makin tercabik saat semua mata menoleh kagum ke arah Laras. Setelah acara sambutan, Adrian menghampiri Laras yang tengah berbincang dengan beberapa tamu. "Sayang," bisik Adrian. "Aku baru dapat laporan dari tim audit tentang beberapa kantor cabang. Ada ketidaksesuaian laporan keuangan di cabang Bandung, tempat Fahri bekerja." Laras menoleh dengan alis sedikit terangkat. "Kamu yakin?" Adrian mengangguk. "Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi jika benar ada manipulasi data, siapapun pelakunya akan dikenakan tindakan tegas. Tak peduli siapa dia." Laras tidak menyahut. Ia hanya menatap jauh ke arah Fahri yang kini terlihat gelisah di sudut ruangan. Hatinya tidak sekeras dulu, namun luka lama itu belum sepenuhnya sembuh. Laras tahu, ia tidak perlu menjatuhkan siapapun. Hidup akan menyelesaikannya sendiri. Tapi jika seseorang bersalah secara profesional, maka konsekuensi adalah hal yang wajar. Beberapa minggu setelah acara gala dinner, tim investigasi internal perusahaan menyelesaikan auditnya. Ternyata benar, Fahri terlibat dalam manipulasi dana operasional di cabang Bandung. Ia memang tidak mencuri secara langsung, tapi membiarkan pembukuan diselewengkan demi mendapat keuntungan pribadi dari rekanan. Adrian memanggil seluruh pimpinan dalam rapat tertutup, termasuk Laras. Di ruangan itu, keputusan tegas dibuat. "Fahri akan dikenai sanksi pemecatan secara resmi," ucap Adrian. "Integritas adalah pilar utama perusahaan kita." Laras hanya mengangguk pelan. Ia tidak meminta balas dendam. Tapi jika keadilan menegakkannya sendiri, maka ia menerima dengan lapang. Kabar pemecatan Fahri menyebar cepat di lingkungan kantor. Banyak yang terkejut. Lebih banyak lagi yang tak menyangka bahwa pria dari keluarga kaya itu akan jatuh karena kesalahannya sendiri. Lebih ironis lagi, Laras, mantan kekasihnya, adalah salah satu pimpinan yang menandatangani keputusan tersebut. Fahri pulang ke rumahnya dengan wajah kelam. Istrinya, pilihan ibunya, hanya menatapnya dingin. "Kamu dipecat? Malu-maluin." "Aku udah bilang, jangan main-main dengan uang kantor," bentak sang istri. Fahri hanya diam. Ia tahu, hidupnya sedang berada di titik terendah. Ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan lain,
tapi namanya sudah tercoreng. Banyak perusahaan enggan menerima seseorang yang pernah terlibat dalam pelanggaran etika kerja. Ibunya pun tak banyak membantu. "Kamu mempermalukan keluarga kita," katanya dengan tajam. Hidup Fahri berubah drastis. Dari pria yang hidup mewah dengan segala fasilitas, kini ia harus menjual mobilnya dan pindah ke rumah kontrakan kecil. Sang istri mulai sering mengeluh, bahkan mengancam pergi jika keadaan tak kunjung membaik. Sementara itu, Laras hidup dalam kebahagiaan. Ia dan Adrian sedang merencanakan pernikahan mereka yang akan digelar di luar negeri. Tapi lebih dari itu, Laras menemukan kedamaian dalam hidupnya, tanpa dendam, tanpa sakit hati. Hanya rasa syukur. Suatu sore, ketika Laras sedang berada di kafe bersama rekan kerjanya, seseorang menghampirinya. Ternyata Fahri. Laras sempat terdiam, lalu dengan sopan berkata, "Ada yang bisa kubantu?" Fahri menunduk. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dan letih. "Aku hanya ingin minta maaf," katanya lirih. "Atas semuanya. Atas keputusanku dulu, atas perlakuan keluargaku padamu. Dan sekarang aku tahu betapa bodohnya aku dulu." Laras menatapnya tenang. Ia tidak marah, justru merasa kasihan. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Fahri. Tapi hidup ini adil. Semua orang akan memanen apa yang mereka tanam," jawab Laras pelan. Fahri mengangguk, menahan air mata, lalu pergi dengan langkah berat. Laras menatap punggungnya menjauh. Ada sedikit rasa lega. Akhirnya semua luka telah selesai. Ia tak perlu menjatuhkan siapapun. Hidup telah menempatkan semuanya pada tempatnya. Pagi itu, matahari menyinari kota dengan hangatnya. Di sebuah gedung pencakar langit, nama PT Arta Jaya Internasional terpampang megah. Hari ini menjadi hari istimewa. Setelah bertahun-tahun perjalanan panjang dan penuh perjuangan, Laras akan resmi menjabat sebagai Direktur Operasional menggantikan posisi yang selama ini dipegang oleh salah satu petinggi perusahaan yang pensiun. Laras duduk di ruang VIP kantor pusat sambil memandangi cermin kecil dalam genggamannya. Cermin yang sama yang ia miliki sejak kuliah. Ada goresan kecil di sudutnya, tapi ia sengaja tak menggantinya. Itu adalah saksi bisu perjuangannya. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat hari-hari saat dirinya dipandang rendah hanya karena miskin. Saat dirinya ditinggal oleh pria yang ia cintai, karena orang tuanya tak sudi punya menantu dari keluarga tidak mampu. Kini semua telah berubah. Ia telah menjadi sosok yang bahkan dulu tak pernah ia bayangkan, seorang wanita mandiri, sukses, dan disayangi banyak orang. Tuan Adrian, kini suaminya, mendukung sepenuh hati apapun keputusan yang ia ambil. Mereka menikah dalam pesta sederhana namun penuh makna 3 bulan lalu, dan hari-harinya kini penuh cinta dan kehangatan, tak ada lagi luka yang tertinggal. Acara serah terima jabatan berlangsung meriah. Semua karyawan berdiri memberi tepuk tangan ketika Laras menyampaikan pidatonya. Di hadapan seluruh direksi dan komisaris, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Saya pernah dianggap tak berharga, hanya karena saya berasal dari keluarga miskin. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, melainkan membuktikan bahwa asal bukanlah batas untuk kita melangkah. Semua orang berhak sukses selama mereka mau berjuang dan tidak menyerah pada keadaan." Ruang rapat besar bergemuruh oleh tepuk tangan. Beberapa karyawan bahkan menitikkan air mata. Laras tak hanya dikenal sebagai atasan yang cerdas dan tegas, tapi juga rendah hati dan menginspirasi. Ia sering menyapa OB, membantu karyawan magang, dan memberi kesempatan kedua bagi yang tersandung kesalahan. Sementara itu, di kota lain, Fahri sedang duduk di beranda kontrakan kecil yang kini ia tempati bersama istrinya dan seorang anak laki-laki yang masih balita. Wajahnya murung. Setelah dipecat dari kantor cabang tempat ia bekerja, hidupnya berubah drastis. Ia mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, namun nama buruknya telah menyebar karena kasus manipulasi data. Ia pernah mencoba menghubungi Laras untuk meminta bantuan, tapi tak pernah mendapat balasan. Istrinya, Santi, mulai sering mengeluh soal kehidupan mereka. "Kalau dulu kamu nikah sama Laras, mungkin kita nggak begini sekarang," katanya sinis suatu malam. Kalimat itu menghantui Fahri setiap hari. Dulu, ia memilih mengikuti orang tuanya, menikahi gadis kaya dari keluarga relasi. Tapi ternyata,
Keluarga itu hanya ingin nama besar keluarganya. Ketika bisnis ayah Fahri merosot, mereka langsung menarik bantuan dan memutus semua hubungan. Kini, Fahri hanya pria biasa yang menyesali keputusan masa lalunya. Yang ia tahu, Laras kini menjadi istri dari CEO PT Arta Jaya, perusahaan tempat ia dulu bekerja. 3 bulan kemudian, sebuah pesta ulang tahun perusahaan digelar di ballroom hotel mewah milik grup yang sama. Laras hadir bersama Adrian, berjalan dengan anggun dalam gaun biru gelap yang elegan. Semua mata tertuju padanya. Para tamu dari luar negeri dan dalam negeri memberi selamat atas kinerja luar biasa yang dicapai Laras. Saat acara berlangsung, Laras berdiri di tengah ruangan, menyapa satu persatu tamu undangan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok ibu dan ayah Fahri yang berdiri terpaku di dekat hidangan pembuka. Mereka diundang sebagai tamu kehormatan dari sebuah perusahaan kecil yang bekerja sama dengan grup Arta Jaya. Rupanya mereka tak tahu bahwa Laras adalah istri dari CEO perusahaan tempat mereka bermitra. Mereka mendekat, wajah sang ibu sedikit kaku. "Laras, ini kamu? Ya Allah, kamu sekarang, luar biasa," ujar sang ibu dengan suara dibuat lembut. Laras tersenyum sopan. "Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah hadir," jawabnya datar. "Dulu, mungkin Ibu hilaf. Kami tidak tahu kamu akan jadi seperti ini," lanjut si ibu, mencoba akrab. Adrian datang menyusul Laras, menggenggam tangannya dengan penuh kasih. "Sayang, ayo ke meja utama. Direktur dari Singapura menunggumu," katanya sambil tersenyum hangat. Laras mengangguk. Sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, "Dulu saya miskin, Bu. Tapi saya tak pernah mengemis cinta. Sekarang saya bahagia dengan pria yang mencintai saya apa adanya. Semoga keluarga ibu juga bahagia dengan pilihan dulu." Pasangan suami istri itu hanya bisa terdiam. Mereka tak sanggup membalas apa-apa. Beberapa hari kemudian, Laras duduk di ruangannya, membuka email dari bagian SDM. Ia melihat laporan keuangan cabang lama tempat Fahri dulu bekerja. Ada permintaan dari direktur wilayah untuk membuka kembali lowongan untuk posisi staf, dan nama Fahri muncul sebagai salah satu pelamar. Laras hanya memandangi layar itu beberapa detik, sebelum akhirnya menutup laptopnya tanpa menanggapi. Ia tak dendam, tapi juga tak ingin membuka pintu yang sudah lama ia tutup rapat-rapat. Ia kemudian mengarahkan pandangannya keluar jendela, ke arah langit senja yang mulai meredup. Adrian masuk ke ruangannya tanpa mengetuk, seperti biasa. "Kamu mau ikut ke panti asuhan hari ini?" tanyanya. Laras tersenyum. "Tentu. Bukankah kita janji mau membagikan buku dan beasiswa hari ini?" Adrian mengangguk bangga. Istri CEO yang juga dermawan. "Aku beruntung sekali." Laras menggenggam tangan suaminya, dan dalam hatinya berbisik. "Dulu aku miskin, diremehkan, dihina, bahkan ditinggalkan. Tapi aku tidak menyerah. Dan lihat, Tuhan membalas semua itu dengan keadilan yang indah." Sore itu, di panti asuhan kecil di pinggiran kota, puluhan anak-anak menyambut kedatangan pasangan Laras dan Adrian dengan tawa riang. Mereka membagikan makanan, buku, dan semangat baru kepada anak-anak yang pernah merasakan getir yang sama seperti Laras dulu. Salah satu anak bertanya polos, "Kak Laras dulu juga miskin ya? Tapi kok sekarang kaya dan cantik banget?" Laras tersenyum lembut. Ia berlutut di hadapan anak itu, membelai rambutnya, dan berkata, "Karena kakak percaya, selama kita mau belajar, bekerja keras, dan tidak berhenti berdoa, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini." Anak-anak bersorak, dan Adrian merangkul Laras dari belakang, bangga pada wanita yang kini menjadi pusat hidupnya. Dari kejauhan, seorang jurnalis yang datang untuk meliput kegiatan sosial mereka membisikkan pada temannya. Siapa sangka, wanita itu dulu anak pemulung. Sekarang dia istri CEO dan direktur operasional. Hidup kadang lebih dramatis dari sinetron. Dan benar, hidup Laras memang bak sinetron. Tapi bukan sinetron penuh drama cengeng. Melainkan kisah nyata tentang perempuan yang disakiti, namun bangkit dan membuktikan bahwa harga diri dan kerja keras bisa mengalahkan kekayaan yang sombong. Pagi itu, matahari menyinari kota dengan hangatnya. Di sebuah gedung pencakar langit, nama PT Arta Jaya Internasional terpampang megah. Hari ini menjadi hari istimewa.
Setelah bertahun-tahun perjalanan panjang dan penuh perjuangan, Laras akan resmi menjabat sebagai direktur operasional menggantikan posisi yang selama ini dipegang oleh salah satu petinggi perusahaan yang pensiun. Laras duduk di ruang VIP kantor pusat sambil memandangi cermin kecil dalam genggamannya. Cermin yang sama yang ia miliki sejak kuliah. Ada goresan kecil di sudutnya, tapi ia sengaja tak menggantinya. Itu adalah saksi bisu perjuangannya. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat hari-hari saat dirinya dipandang rendah hanya karena miskin. Saat dirinya ditinggal oleh pria yang ia cintai, karena orang tuanya tak sudi punya menantu dari keluarga tidak mampu. Kini semua telah berubah. Ia telah menjadi sosok yang bahkan dulu tak pernah ia bayangkan, seorang wanita mandiri, sukses, dan disayangi banyak orang. Tuan Adrian, kini suaminya, mendukung sepenuh hati apapun keputusan yang ia ambil. Mereka menikah dalam pesta sederhana namun penuh makna 3 bulan lalu, dan hari-harinya kini penuh cinta dan kehangatan, tak ada lagi luka yang tertinggal. Acara serah terima jabatan berlangsung meriah. Semua karyawan berdiri memberi tepuk tangan ketika Laras menyampaikan pidatonya. Di hadapan seluruh direksi dan komisaris, ia berkata dengan penuh keyakinan. Saya pernah dianggap tak berharga, hanya karena saya berasal dari keluarga miskin. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, melainkan membuktikan bahwa asal bukanlah batas untuk kita melangkah. Semua orang berhak sukses selama mereka mau berjuang dan tidak menyerah pada keadaan. Ruang rapat besar bergemuruh oleh tepuk tangan. Beberapa karyawan bahkan menitikkan air mata. Laras tak hanya dikenal sebagai atasan yang cerdas dan tegas, tapi juga rendah hati dan menginspirasi. Ia sering menyapa OB, membantu karyawan magang, dan memberi kesempatan kedua bagi yang tersandung kesalahan. Sementara itu, di kota lain, Fahri sedang duduk di beranda kontrakan kecil yang kini ia tempati bersama istrinya dan seorang anak laki-laki yang masih balita. Wajahnya murung. Setelah dipecat dari kantor cabang tempat ia bekerja, hidupnya berubah drastis. Ia mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, namun nama buruknya telah menyebar karena kasus manipulasi data. Ia pernah mencoba menghubungi Laras untuk meminta bantuan, tapi tak pernah mendapat balasan. Istrinya, Santi, mulai sering mengeluh soal kehidupan mereka. Kalau dulu kamu nikah sama Laras, mungkin kita nggak begini sekarang, katanya sinis suatu malam. Kalimat itu menghantui Fahri setiap hari. Dulu, ia memilih mengikuti orang tuanya, menikahi gadis kaya dari keluarga relasi. Tapi ternyata, keluarga itu hanya ingin nama besar keluarganya. Ketika bisnis ayah Fahri merosot, mereka langsung menarik bantuan dan memutus semua hubungan. Kini, Fahri hanya pria biasa yang menyesali keputusan masa lalunya. Yang ia tahu, Laras kini menjadi istri dari CEO PT Arta Jaya, perusahaan tempat ia dulu bekerja. 3 bulan kemudian, sebuah pesta ulang tahun perusahaan digelar di ballroom hotel mewah milik grup yang sama. Laras hadir bersama Adrian, berjalan dengan anggun dalam gaun biru gelap yang elegan. Semua mata tertuju padanya. Para tamu dari luar negeri dan dalam negeri memberi selamat atas kinerja luar biasa yang dicapai Laras. Saat acara berlangsung, Laras berdiri di tengah ruangan, menyapa satu persatu tamu undangan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok ibu dan ayah Fahri yang berdiri terpaku di dekat hidangan pembuka. Mereka diundang sebagai tamu kehormatan dari sebuah perusahaan kecil yang bekerja sama dengan grup Arta Jaya. Rupanya mereka tak tahu bahwa Laras adalah istri dari CEO perusahaan tempat mereka bermitra. Mereka mendekat, wajah sang ibu sedikit kaku. "Laras, ini kamu? Ya Allah, kamu sekarang, luar biasa," ujar sang ibu dengan suara dibuat lembut. Laras tersenyum sopan. "Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah hadir," jawabnya datar. "Dulu, mungkin Ibu hilaf. Kami tidak tahu kamu akan jadi seperti ini," lanjut si ibu, mencoba akrab. Adrian datang menyusul Laras, menggenggam tangannya dengan penuh kasih. "Sayang, ayo ke meja utama. Direktur dari Singapura menunggumu," katanya sambil tersenyum hangat. Laras mengangguk. Sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, "Dulu saya miskin, Bu. Tapi saya tak pernah mengemis cinta. Sekarang saya bahagia dengan pria yang mencintai saya apa adanya. Semoga keluarga ibu juga bahagia dengan pilihan dulu."
Pasangan suami istri itu hanya bisa terdiam. Mereka tak sanggup membalas apa-apa. Beberapa hari kemudian, Laras duduk di ruangannya, membuka email dari bagian SDM. Ia melihat laporan keuangan cabang lama tempat Fahri dulu bekerja. Ada permintaan dari Direktur Wilayah untuk membuka kembali lowongan untuk posisi staf, dan nama Fahri muncul sebagai salah satu pelamar. Laras hanya memandangi layar itu beberapa detik, sebelum akhirnya menutup laptopnya tanpa menanggapi. Ia tak dendam, tapi juga tak ingin membuka pintu yang sudah lama ia tutup rapat-rapat. Ia kemudian mengarahkan pandangannya keluar jendela, ke arah langit senja yang mulai meredup. Adrian masuk ke ruangannya tanpa mengetuk, seperti biasa. "Kamu mau ikut ke panti asuhan hari ini?" tanyanya. Laras tersenyum. "Tentu. Bukankah kita janji mau membagikan buku dan beasiswa hari ini?" Adrian mengangguk bangga. Istri CEO yang juga dermawan. "Aku beruntung sekali." Laras menggenggam tangan suaminya, dan dalam hatinya berbisik. "Dulu aku miskin, diremehkan, dihina, bahkan ditinggalkan. Tapi aku tidak menyerah. Dan lihat, Tuhan membalas semua itu dengan keadilan yang indah." Sore itu, di panti asuhan kecil di pinggiran kota, puluhan anak-anak menyambut kedatangan pasangan Laras dan Adrian dengan tawa riang. Mereka membagikan makanan, buku, dan semangat baru kepada anak-anak yang pernah merasakan getir yang sama seperti Laras dulu. Salah satu anak bertanya polos, "Kak, Laras dulu juga miskin ya? Tapi kok sekarang kaya dan cantik banget?" Laras tersenyum lembut. Ia berlutut di hadapan anak itu, membelai rambutnya, dan berkata, "Karena kakak percaya, selama kita mau belajar, bekerja keras, dan tidak berhenti berdoa, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini." Anak-anak bersorak, dan Adrian merangkul Laras dari belakang, bangga pada wanita yang kini menjadi pusat hidupnya. Dari kejauhan, seorang jurnalis yang datang untuk meliput kegiatan sosial mereka membisikkan pada temannya. Siapa sangka, wanita itu dulu anak pemulung. Sekarang dia istri CEO dan direktur operasional. Hidup kadang lebih dramatis dari sinetron. Dan benar, hidup Laras memang bat sinetron. Tapi bukan sinetron penuh drama cengeng. Melainkan kisah nyata tentang perempuan yang disakiti, namun bangkit dan membuktikan bahwa harga diri dan kerja keras bisa mengalahkan kekayaan yang sombong. Kesahajaan seorang wanita akan lebih dihargai dibanding wanita yang menjual kecantikan luarnya saja. Makna hidup untuk perempuan adalah ketika dia berjuang ada tempat yang bisa menjadikan dirinya sebagai sosok yang dihargai, itu adalah tempat terbaik.